Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Ruben Amorim sangat ingin kembali reuni dengan Amad Diallo di AC Milan menurut sebuah laporan. Kaut Offside melaporkan bahwa Manchester United siap membuat keputusan besar terkait masa depan dari Diallo saat dia perlu memantau serius sang pemain. Minat besar dari Milan tentu bukan hal yang mengejutkan karena Amorim merupakan pengagum berat bintang asal Pantai Gading itu selama di Old Trafford. Brighton dan Newcastle juga sedang memantau serius perkembangan situasi Diallo, tetapi setan merah tetap tegas dengan tidak akan melepasnya kecuali itu adalah permintaan dari sang pemain. Laporan tersebut menambahkan, sumber yang dekat dengan industri agen telah memberitahu Kaut Offside bahwa AC Milan telah mengidentifikasi Amad Diallo sebagai salah satu target utama mereka. Tulisnya, mantan penyerang Atalanta itu dipandang akan sangat cocok untuk sistem 3-4-2-1 yang akan digunakan Amorim di Milanello. Selain itu, Diallo juga berkembang pesat di bawah asuhan sang pelatih. Diallo dapat bermain dengan sangat baik di belakang penyerang utama dan bahkan dia mampu memainkan peran bek sayap. Warren Bondo menjadi buruan utama Udinese saat dia dikeluarkan dari skuad AC Milan menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Gianluca Di Marzio dari Sky yang melaporkan bahwa Udinese tertarik dengan Bondo setelah mereka melepas Arthur Atta ke Fiorentina. Dalam pertemuan dengan agennya awal bulan ini, manajemen Milan telah menegaskan bahwa Bondo tidak akan menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Kendala terbesar bagi Udinese dalam negosiasi Bondo adalah biaya transfer. Diavolo telah menetapkan label harga gelandang Prancis itu sekitar 7,5 juta euro hingga 8 juta euro, sedangkan gaji mantan pemain Monza itu sekitar 1 juta euro. Namun setelah kepergian Atta yang menghasilkan lebih dari 40 juta euro, tentu saja tim hitam putih itu memiliki dana yang cukup untuk dibelanjakan. Bondo sendiri musim kemarin bermain untuk Cremonese dengan status pinjaman, tapi pada akhir musim tim itu justru harus kembali turun kasta ke Serie B. Sang gelandang bergabung dengan Rossoneri pada musim dingin 2025 sebagai pengganti Ismail Benacer, tetapi pada akhirnya dia hanya mengoleksi 5 penampilan di bawah asuhan Sergio Conceição. CEO New York City FC telah mengkonfirmasi minat mereka kepada Christian Pulisic yang tegas ditolak oleh AC Milan. Brad Sims selaku pimpinan tim Amerika Serikat itu berbicara tentang hubungan timnya dengan Pulisic dan dia mengkonfirmasi keinginan merekrut sang penyerang. Berikut komentarnya disampaikan melalui M New York. Pada akhirnya kami percaya bahwa Christian akan bermain di MLS, ingin kembali ke rumah. Pada titik dimanapun itu kami akan berpikir dan berharap bahwa New York City FC akan menjadi pemuncak di dalam daftar tim yang ingin mendapatkannya. Untuk bisa menyelesaikannya, jika AC Milan tidak ingin menyerahkannya, maka itu tidak akan terjadi. Jika Anda bertanya kepada salah satu dari 29 rekan saya di seluruh liga, apakah mereka tertarik untuk memiliki Christian Pulisic di tim mereka, saya yakin Anda akan mendapatkan 29 kata ya. Ini pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Apakah kita ingin memilikinya? Ya. Apakah ada tim MLS yang suka memilikinya? Saya cukup yakin bahwa jawabannya adalah ya. Akankah MLS senang memiliki Christian Pulisic di sini? Saya juga pikir jawabannya adalah ya. Ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. AC Milan ternyata bisa mendapatkan Enzo Fernandez dengan harga murah pada masa lalu menurut sebuah laporan. Milan Vibes melaporkan bahwa sebenarnya Enzo yang menjadi tulang punggung timnas Argentina ternyata sangat dekat bergabung dengan Milan pada 2022 lalu. Belum dibeli Benfica dan bergabung dengan Chelsea yang memecahkan rekor transfer, ternyata bakatnya telah dicium oleh Paolo Maldini dan Frederic Massara. Mereka telah memulai menegosiasi dengan River Plate, tetapi kesepakatan tidak pernah tercapai karena tuntutan biaya transfer dari tim Argentina itu serta komisi sang agen. Laporan tersebut menyatakan bahwa Enzo telah setuju bergabung dengan Rossoneri, tetapi sekali lagi, semua biaya yang disebutkan di atas menjadikan transfer itu tidak pernah terjadi. River Plate menuntut penembusan klausul sekitar 18 juta euro untuk 75% dari kontraknya, dan nominalnya bisa meningkat menjadi 23 juta euro. Pada waktu itu, Diavolo sangat berhati-hati dalam mengatur keuangan mereka, dan manajemen pada akhirnya lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka kepada Charles de Ketelaere yang pada akhirnya gagal bersinar di San Siro. AC Milan coba bajak transfer Konstantinos Karetsas yang semakin dekat menuju Borussia Dortmund menurut sebuah laporan. Matteo Moretto yang berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano membahas tentang bursa transfer dan salah satunya adalah Karetsas. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan Vibes. Pemain sayap Yunani lahir pada tahun 2007 dari Genk tetap menjadi nama yang sangat disukai Milan. Dalam beberapa pekan terakhir tidak ada pembicaraan lebih lanjut berkat negosiasi lanjutan dengan Borussia Dortmund. Tetapi dalam beberapa jam terakhir Rossoneri dilaporkan memiliki kontak
kontrak lebih lanjut untuk pemain berbakat itu, yang sangat cocok dengan karakteristik yang dicari Amorim untuk posisi itu di lapangan, pemain muda yang menjanjikan dengan bakat yang hebat. Ungkapnya. Namun Rossoneri tampaknya membutuhkan penjualan pemain terlebih dahulu sebelum mengirimkan tawaran konkret. Sejauh ini, negosiasi PSV Eindhoven ke Aston Villa tampaknya telah berada di tahap lanjutan, sehingga dana segar penjualannya dapat diinvestasikan kembali ke pemain berusia 18 tahun itu. Zlatan Ibrahimovic layangkan kritikan tidak langsung kepada Mike Mignon dan Adrien Rabiot setelah Prancis tersingkir dari Piala Dunia. Penasihat senior AC Milan yaitu Ibrahimovic memberikan pendapat jujurnya terhadap performa timnas Prancis yang gugur di semifinal Piala Dunia dalam segmen di Fox Sport. Berikut komentar mantan penyerang Rossoneri itu disampaikan melalui Pianeta Milan. Beberapa hal bisa dilakukan secara berbeda selama pertandingan. Itulah bagian yang sulit bagi seorang pelatih dan itulah mengapa mereka adalah pelatih dan manajer. Mereka harus memahami dan tahu momen yang tepat untuk bertindak. Kapan harus berubah. Saya mendapatkan kesan bahwa pemain Prancis tidak hidup, mereka tidak aktif. Jelas Anda tidak ingin kebobolan gol dari Spanyol dan kemudian harus mengejar bola. Mereka seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Spanyol adalah tim yang lebih baik. Ada beberapa pemain yang luar biasa dan juga menjadi pelatih yang luar biasa. Deschamps telah memenangkan Piala Dunia, memenangkan Conference League, kalah di final Euro dan final Piala Dunia. Orang-orang berpikir itu mudah karena mereka memiliki banyak bintang di lapangan, tetapi itu tidaklah mudah. Ungkapnya. AC Milan kejar Gabriel Jesus meskipun sudah berinvestasi besar kepada Gonçalo Ramos menurut sebuah laporan. Jorge Nicola dari Brazil melaporkan bahwa Milan merupakan pemimpin dalam perlombaan untuk menandatangani Gabjes pada musim panas ini. Arsenal telah menetapkan label harga sebesar 20 juta pound sterling atau sekitar 23,5 juta euro untuk mantan pemain Manchester City yang kontraknya akan berakhir pada tahun depan. Diavolo sedang bernegosiasi dengan The Gunners untuk mengamankan biaya transfer yang lebih murah, tetapi ada klub lain yang coba mengganggu negosiasi itu. Juventus dan Atletico Madrid juga telah menanyakan tentang ketersediaan sang penyerang. Kemudian Palmeiras tampaknya juga akan menjadi pelabuhan menarik bagi Gabjes. 3 musim terakhir tentu saja bukanlah yang terbaik bagi penyerang 29 tahun itu. Dengan dia hanya mampu mencetak 3 gol di Premier League musim lalu dari hanya 14 penampilan. 3 gol pada musim 2024-25 dan 4 gol pada musim 2023-24. Selama 3 tahun terakhir dia juga telah melewatkan 63 pertandingan karena masalah cedera. John Lucumi bisa menjadi alternatif ideal bagi Ruben Amorim yang menginginkan bek tengah lagi menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Milan siap menandatangani bek tengah yang baru meskipun mereka baru saja mendaratkan Mario Hila. Namun pergerakan transfer ini akan sangat bergantung dengan kepergian dari seorang bek dari kubu Diavolo dan Fikayo Tomori merupakan nama terpanas yang dilaporkan segera angkat koper. Beberapa nama telah dihubungkan seperti Antonio Silva dan Gonçalo Inácio dari Liga Portugal. Dengan kedua nama dapat memainkan bola serta memiliki passing yang baik. Dari sisi Italia, ada nama Lucumi bisa menjadi alternatif lainnya. Kontrak sang bek akan berakhir tahun depan dan dia telah ditawarkan ke beberapa klub termasuk Milan. Lucumi bisa bermain dalam skema 4 bek, tetapi dia juga bisa bermain dalam formasi 3 bek di mana biasa beroperasi di sisi kiri tempat Sreinja Pavlovic musim lalu. Kolombia itu memiliki klausul pelepasan sebesar 28 juta euro yang telah berakhir dan sekarang Bolonya menetapkan harganya sekitar 25 juta euro. Gary Cardinale akan beri Ruben Amorim peran sebagai manajer daripada hanya seorang pelatih menurut sebuah laporan. Eve Di Stefano berbicara dari Sky tentang Ruben Amorim dan manajemen tim di Milanello setelah beberapa hari pertamanya di pusat pelatihan Rossoneri itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Hari ini Amorim hadir langsung di AC Milan dan Milanello. Saya percaya dalam sepak bola Italia selalu memberikan sosok di samping pelatih yang dapat membuatnya tetap rendah hati di saat-saat hebat, memberinya sedikit motivasi di saat-saat tersulit, menasehatinya dengan cara terbaik atau di saat-saat bingung, melindunginya di dunia sepak bola dari para penggemar atau media. Saya percaya bahwa sisi negatif selalu ada di semua bisnis, keluarga, dan di klub sepak bola seluruh dunia dan juga di sepak bola. Saat-saat tersulit ini harus diatur dan seperti yang dikatakan Galliani bahwa manajer yang baik selalu mengatur momen-momen negatif. Di saat-saat positif tidak banyak yang bisa Anda katakan, sedangkan negatif harus segera diatur. Karena peran ini hilang, saya pikir idenya adalah untuk menjadikan Amorim sebagai manajer serba bisa. Saya tidak tahu apakah dia akan bisa melakukannya atau tidak, tetapi saya tahu bahwa ini adalah pilihan mereka. Ini adalah pilihan yang sedikit berisiko mengingat usia Amorim dan pengalaman yang sangat rumit yang dia miliki. Justru karena dia berada dalam situasi yang mirip dengan Milan, saya pikir dia bisa belajar dari kesalahan itu. Apakah ini cukup untuk mengatur klub, tim yang belum juara dalam beberapa waktu dan memiliki beberapa masalah di luar lapangan? Saya tidak tahu, tetapi saya berharap untuknya. Saya hanya berharap kehadiran Cardinale secara konstan, karena dengan satu atau lain cara itu baik untuk lingkungan. Ungkapnya.